Terima kasih kepada seluruh segenap keluarga dari Forum Masyarakat Madani Jombang. Kebetulan Women Crisis Center Jombang itu bagian dari anggota FMMJ dan kami sudah cukup lama berproses bersama mengawal keterbukaan informasi publik, mengawal program pembangunan di Kabupaten Jombang, dan ini mungkin menjadi salah satu kegiatan di mana kita menghimpun best practice bersama, menghimpun catatan bersama seputar bagaimana peran kita sebagai organisasi masyarakat sipil sebagai bagian dari stakeholder dalam kehidupan bernegara ini bisa berkontribusi nyata, terlebih dalam hal mengawal penyelenggaraan pemilu 2024. Izin kepada kawan-kawan di FMMJ, ada beberapa tema yang mungkin saya refleksikan gitu ya Ibu Rita, terkait bagaimana sih sesungguhnya peran organisasi masyarakat sipil dan partisipasi bermakna orang muda gitu. Nah, pengarus utamaan partisipasi anak muda itu menjadi satu tema yang banyak sekali digaungkan bahkan di lintas OPD, bahkan di dalam hal perumusan sebuah kebijakan. Tapi kita juga harus berpikir, kita kembalikan ke diri kita masing-masing, apakah kebermaknaan itu betul-betul kita rasakan realisasinya gitu. Apakah program pembangunan yang memang sudah diinisiasi, kita aspirasikan itu mempunyai impact positif atau dampak positif yang kita bisa rasakan betul gitu. Di sini juga hadir ada teman-teman komunitas difabel ya, binaannya Mas Iman maupun dari kakak-kakak bersama dengan teman-teman dan Mbak Stella gitu kan. Mereka sering sekali di setiap forum itu menyampaikan aspirasinya gitu, baik mungkin dari sisi kebijakan, infrastruktur dan lain sebagainya. Bahkan catatan kritis itu disampaikan dalam setiap kesempatan itu, baik pada aspek kebijakannya. Oh ternyata kalau yang terakhir kemarin itu kita sampaikan Pak Anwar, kepada pemerintah daerah nggak ada loh kebijakan spesifik yang mengakomodir hak-hak kawan-kawan disabilitas gitu. Nah ini yang kemudian juga terus penting kita suarakan gitu, terlebih pada momen tahun-tahun politik di mana sebenarnya sesungguhnya ini bisa menjadi peluang anak muda untuk mengkatalis suaranya gitu ya, untuk bisa didengar calon-calon pemimpin yang ke depan akan menggandeng tangan seluruh masyarakat Jombang dalam era kepemimpinan yang baru gitu. Nah kemudian saya mengutip dari survei yang diadakan oleh Center Strategic and International Studies. Jadi ini lembaga risetnya ini cukup terpercaya, bahkan sangat terkenal gitu, bahwa mereka mengadakan riset di mana menghasilkan fakta bahwa anak-anak muda sekarang itu karakter pemimpin yang dipilih itu model pemimpin yang seperti apa gitu. Nah mereka disodorkan beberapa pilihan karakter pemimpin dan mayoritas anak muda akan condong memilih pemimpin yang no korupsi gitu. Tidak korupsi, jujur. Kemudian yang keduanya adalah merakyat, sederhana, ketegasan, berwibawa gitu. Nah yang paling terakhir ini adalah terkait pertimbangan taat beragama, cerdas atau pintar gitu, yang artinya adalah ini mematahkan asumsi bahwa anak muda itu adalah generasi yang mudah terpolarisasi. Anak muda adalah anak yang gampang terprovokasi. Oh tidak gitu, anak muda sekarang bahkan tadi juga disampaikan sama Ibu Bupati bahwa pemilu sekarang itu pemilunya anak muda, karena 60% pemilihnya itu adalah anak-anak muda rentan usia 19 sampai dengan di bawah 39 tahun gitu. Artinya kita harus sambut baik bahwa sekarang generasi pemilih saat ini adalah generasi yang melek akan teknologi, generasi yang bisa dengan mudah men-screening berita bohong atau beritanya memang berdasarkan fakta gitu. Dan ketertarikan anak muda sekarang itu, kalau di Jombang itu gerakan masyarakat sipilnya itu cukup kuat gitu, dan sekarang mereka punya melek isu, juga melek isu gitu. Dan FMMJ di sini namanya Forum Masyarakat Madani Jombang itu kenapa gitu ya. Nah salah satunya adalah kita itu mendambakan
ada suatu tatanan masyarakat di Jombang itu yang punya daya kritis gitu, masyarakat madaniyah gitu, masyarakat yang sadar antarane pemimpin dan yang dipimpin itu punya kemesraan yang baik gitu, terwujud good governance gitu, ada kolaborasi baik, ada sinergitas baik gitu dalam merespon setiap persoalan gitu. Nah, kemudian tujuan dari demokrasi, sebenarnya tema besar pada kegiatan festival OMS ini adalah OMS dan orang muda untuk demokrasi. Nah, tujuan dari demokrasi sendiri adalah yang pertama adalah kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan itu kita pahami bersama. Dan yang kedua adalah kontestasi dan memilih ya, sebagai pemilih gitu. Nah, sekarang kita lihat fakta anggapan terhadap orang muda, mainstream persepsi orang terhadap anak muda. Yang ini ya kita sepakati bahwa itu adalah anggapan yang keliru ya. Yang pertama adalah anggapan terhadap anak muda adalah anak muda itu apatis gitu. Yang artinya adalah persepsi bahwa enek gak enek pemilu iki apa impactnya ke saya gitu. Dan anak muda sering menganggap bahwa urusan pemilu itu ya urusannya orang tua gitu. Urusannya kalau enek pemberitaan di televisi, ibu bapakku tuh mbak sering berantem gitu gara-gara berbeda pandangan politik gitu, dan saya sebagai anak muda ya hanya mendengarkan gitu. Jangan salah gitu kan, ketika figur pemimpin yang ada pandangan politik di keluarga pun itu juga bisa memicu perseteruan rumah tangga gitu kan. Tapi kita sebagai anak muda kita juga harus punya gambaran utuh bagaimana idealnya menyikapi apalagi pada isu-isu yang memang betul kita perjuangkan gitu kan. Terus kemudian dipandang apolitik gitu, anti politik gitu. Kalaupun misalnya kita sebagai individu tidak tertarik dengan sistem politik gitu, masuk dalam politik praktis, minimal ketika kita berkontribusi menjadi pemilih untuk memilih pemimpin yang baik, itu sudah bagian dari kontribusi nyata kita untuk perubahan era kepemimpinan yang ke depan kita bisa rasakan betul impactnya seperti apa. Nah, kemudian anggapan bahwa anak muda itu anak yang enggak siap bekal atau enggak cukup punya banyak pengalaman gitu. Jadi kalau misalnya kita menyampaikan sikap politik, dipikirnya alah masih kecil gitu. Sehingga pendidikan kritis anak muda ini kalau tidak terus digaungkan ya bisa-bisa bonus demografinya itu nanti tidak akan menjadi bonus lagi gitu, tapi juga menjadi kekacauan atau persoalan sosial yang lebih meluas. Kemudian ya anggapan bahwa kita ini ya hanya sekedar pemilih gitu. Nah, faktanya kakak-kakak dan bapak ibu sekalian bahwa kaum muda itu dengan segenap kapasitas dan potensinya punya potensi yang sangat besar dalam memimpin dan membangun gerakan gitu. Jadi kalau misalnya di setiap musrembang gitu, adik-adik SMA di sini pastinya di situ adalah perwakilan dari sekelompok anak remaja itu yang menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah daerah gitu. Aspirasi anak remaja gitu, apa yang mau diaspirasikan gitu. Tapi ini juga kemudian menjadi ini ya kritik juga kepada pemerintah daerah Kabupaten Jombang ya Pak Anwar. Ini juga disampaikan oleh kawan-kawan dari Forum Anak Jombang. Mbak, saya itu beberapa kali bikin video gitu kan, video edukasi bahwa terkait edukasi seputar pencegahan kawin anak yang kita sudah produksi dan pengen kita tampilkan ke Taman Informasi, ini kok susah diakses gitu, kok susah ditampilkan gitu. Bahkan mungkin juga menjadi kritik teman-teman bahwa Taman Informasinya belum inklusi nih, belum ada penerjemah bahasa isyaratnya, itu gimana kayak mau menikmati informasi publik untuk teman-teman yang berkebutuhan khusus seperti itu. Nah, kemudian pendidikan pemilih ini menjadi tanggung jawabnya siapa? Gitu. Apakah menjadi tanggung jawabnya Pak Anwar melalui Kesbang aja gitu kan? Apakah itu juga kemudian menjadi tanggung jawabnya KPU atau Bawaslu aja? Ternyata tidak.
organisasi masyarakat sipil sebagai bagian dari stakeholder kehidupan bernegara itu juga punya tanggung jawab gitu untuk memberikan edukasi pendidikan seputar kepemiluan gitu. Sehingga ini juga menjadi kegiatan hari ini juga menjadi kontribusi nyata organisasi masyarakat sipil. Nah, kemudian pemilih rasional. Pemilih rasional anak-anak muda ini diorientasikan berbasis pada pengetahuan, kesadaran, juga rasa tanggung jawab gitu. Semua yang hadir di sini melek teknologi, punya media sosial gitu. Kalau kita yakini bahwa guru kita di sekolah itu bukan satu-satunya sumber informasi kan, kawan-kawan gitu. Karena kalau misalnya guru adalah satu-satunya sumber informasi, kalian pasti nggak akan ada proses klarifikasi atau cek data gitu. Karena kita juga bisa menolak pada hal-hal yang sifatnya just diorientasikan pada hal yang berbau kekuasaan atau politik uang atau kompensasi politik, yang itu kita harus tolak gitu kan. Karena apa? Katanya Tan Malaka tuh bilang bahwa idealisme itu adalah kemewahan terakhir anak muda gitu. Nah, kalau misalnya idealismenya udah dibeli pada hal yang sifatnya diorientasikan pada kekuasaan, politik uang dan lain-lain, berarti udah nggak punya idealisme lagi, berarti udah nggak mewah lagi kan gitu. Nah, kemudian bagaimana mendorong partisipasi organisasi masyarakat sipil dan orang muda secara bermakna. Ternyata ini juga tidak hampa tantangan. Yang pertama adalah membangun ruang yang inklusif dan demokratis gitu. Forum hari ini mungkin nampaknya perdana di Jombang ada talk show yang di pojoknya ada penerjemah gitu kan. Nah, ini inklusif sekali. Nah, ini semoga nanti bisa direplikasi di banyak forum yang lain ya, Pak Anwar. Nah, tapi yang juga harus inklusi dan demokratis dalam artian adalah representasi politik itu tidak hanya didasarkan pada hitungan jumlah gitu, tapi juga didasarkan pada kebutuhan khusus gitu. Kebutuhan khusus dalam artian adalah kebutuhannya perempuan, penyandang disabilitas itu nggak boleh ditinggal gitu. Nah, yang kedua adalah bagaimana mendorong partisipasi. Yang kedua adalah pendidikan kritis orang muda. Nah, pendidikan kritis orang muda di sini adalah juga menjadi catatan oleh Pak Anwar bahwa sekarang itu keterbukaan informasi publik akhirnya memicu orang itu mudah berkomentar gitu kan, mudah menyampaikan kritik gitu. Tapi yang juga harus diingat bahwa Indonesia itu punya paradigma aturan hukum yang sangat mungkin dengan mudah mengkriminalisasi orang yang nggak tahan kritik. Nah, ini juga jadi persoalan gitu melalui Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Nah, di sini adalah harapannya adalah pendidikan kritis orang muda. Ketika kita berharap suara-suara orang muda didengar dan orang muda yang tadinya nggak mau ngomong menjadi mau ngomong, terus kritiknya terlalu kenceng sampai akhirnya membuat partisipasi orang muda itu tidak dijamin keamanan dan keselamatannya untuk terbebas dari diskriminasi atau kriminalisasi gitu ya, melindungi kebebasan sipil mereka gitu. Karena faktanya bahwa pengguna undang-undang ITE berdasarkan riset yang dilakukan oleh kawan-kawan SafeNet dari Jakarta itu, pelapor ITE paling banyak itu adalah pejabat publik, kemudian pengusaha atau orang-orang yang memang berhaluan politik gitu. Ini harus jadi catatan kita. Yang paling banyak terlapornya itu siapa? Terlapornya itu masyarakat sipil, kakak-kakak. Dan mayoritas memang aktivis. Kenapa itu ya gitu. Nah, ini juga persoalan hukum sangat berkelindan erat dengan kontribusi kita dalam berpartisipasi dalam ruang-ruang publik gitu ya, khususnya menyuarakan hal-hal yang sifatnya krusial gitu. Nah, kami dari Forum Masyarakat Madani Jombang adalah masyarakat yang bisa dikatakan melek isu. Kalau misalnya mau belajar terkait isu gender based violence, kekerasan terhadap perempuan, atau bagaimana pengorganisiran komunitas perempuan, ada Women Crisis Center Jombang, ada Koalisi Perempuan Indonesia, terus teman-teman yang
membersamai pemberdayaan bagi teman-teman disabilitas, juga ada teman-teman SDM maupun KVDJ, di isu lingkungan ada teman-teman Sanggar Hijau Indonesia, kemudian di isu CSE, Comprehensive Social Education-nya itu ada teman-teman KDS, ada banyak sekali gerakan-gerakan lingkungan, termasuk yang depan itu ada Jogo Kali, ada Bank Sampah. Nah, kita sebagai anak muda adalah orang-orang yang akan memasuki ruang-ruang itu gitu. Entah nanti berawalnya adalah dari gerakan masyarakat sipilnya, nanti kontribusinya lebih nyata ketika teman-teman 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan akan menggantikan posisinya Pak Anwar dan Bu Rita yang ada di depan sini. Oke, baik, itu dari saya. Akhir kata bahwa tidak ada program pembangunan yang kekal berkelanjutan tanpa melibatkan perempuan dan orang muda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih ya untuk Mbak Ana. Ya, terima kasih Mbak Ana ya. Paling enggak sebagai anak-anak muda, ini ada dari adik-adik SMA ya, mungkin dari teman-teman mahasiswa juga. Mulai kita harus berpikir anak muda itu bisa apa, mau apa, kedepannya apa. Jadi jangan sampai kita terlena dengan budaya-budaya yang hanya bersenang-senang, konsumerisme. Tapi ke depan kita mulai juga memikirkan masa depan Indonesia ini mau dijadikan apa. Karena generasi muda inilah yang akan mengisi para pemimpin kedepannya itu, akankah menjadi lebih baik atau justru sebaliknya. Mulai berpikir kritis bagaimana bisa menggunakan media sosial masing-masing ya, yang saat ini sudah banyak dan mudah diakses. Bagaimana lebih kritis ketika ada informasi, bagaimana ketika ada pemimpin yang akan dipilih itu kritis mencari sumber-sumber ya. Bagaimana track recordnya, bagaimana visi misinya. Jangan sampai kita terjebak pada berita-berita hoax atau pemimpin-pemimpin yang hanya memberikan pencitraan tetapi faktanya nol gitu ya. Nah, tidak itu ya, jadi catatan untuk para pemimpin pemula.